Raut muka kecewa STY gak bisa bohong, semua berat melepas STY. Seperti ingin menangis, Ultras Garuda kawal STY pulang. History Maker Timnas. Pengabdian Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia telah berakhir. PSSI baru saja mengumumkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu tidak lagi memegang jabatan tersebut. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran buntut dari pencopotan Shin Tae-yong dari pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. DPR akan meminta penjelasan PSSI yang mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Dalam waktu dekat, Komisi 10 akan memanggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meski belum diketahui waktunya kapan, tetapi agenda tersebut tengah dibahas di internal DPR RI. Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irfan menyatakan perlu mendengarkan penjelasan PSSI yang memutus kerjasama dengan STY. Selain itu, DPR juga perlu mengetahui rencana strategis PSSI yang didasarkan pada evaluasi kinerja, transparansi, dan mempertimbangkan dampak terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia. Pertama tentang naturalisasi, karena kami menerima surat ada 2 warga negara asing yang akan kita naturalisasi. Kemudian yang kedua tentu membahas isu-isu strategis, salah satunya adalah pemberhentian Coach Shin Tae-yong. Gitu. Tapi kalau melihat dari apa yang sudah diambil PSSI kemarin itu, menurut Anda masuk akal tidak? Dengan alasan yang pasti alasan komunikasi, masalah leadership dan yang lain-lain itu alasannya masuk akal nggak buat DPR? Ya tentu kita pertama menghormati keputusan yang diambil oleh PSSI. Kami meyakini PSSI memiliki pertimbangan, memiliki target-target khusus, memiliki target-target tertentu untuk Timnas ini masuk ke Piala Dunia 2026. Tapi kami juga menyayangkan keputusannya begitu cepat, walaupun sudah direncanakan sejak Indonesia kalah dengan Cina katanya. Ultras Garuda Indonesia menyampaikan surat terbuka kepada PSSI sebagai respons atas keputusan penghentian kerjasama dengan Coach Shin Tae-yong. Surat ini menuntut transparansi alasan, audit kinerja, serta reformasi struktural demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Aspirasi ini adalah harapan pecinta sepak bola tanah air untuk perubahan nyata. Mari bersama suarakan dukungan dengan komentar demi kemajuan sepak bola kita. Menurut Anda, apakah Shin Tae-yong layak dipecat? Ya, paling tidak dengan pemecatan ini ada 3 dapat saya. Yang pertama bahwa kita insan bola, para pencinta bola, penggemar bola di seluruh level di tanah air ini harus menghormati keputusan PSSI. Kenapa? Karena mereka lah yang paling tahu, paling mengerti tentang kondisi timnas kita. Nah, catatan yang kedua adalah bahwa pemecatan seorang pelatih ketika dibebani sebuah tanggung jawab, kemudian tidak mencapai target dan diperkirakan tidak mencapai target, maka itu adalah sesuatu yang sangat normal. Ini menurut saya ini adalah sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena tanggung jawab pada ini itu ada pada ketua umum dan bersama ESCO-nya. Pemecatan dalam sebuah pelatih dalam sebuah turnamen, pertandingan dan sebagainya itu hal yang biasa. Di aplikasi Piala Dunia 2006 untuk grup C ini itu sudah ada 3 pelatih yang diberhentikan, yaitu pelatih Bahrain, pelatih China dan pelatih Saudi Arabia. Apa kekurangannya itu? Di keterkenalan, kemudian kelebihan, kemudian prestasi daripada Mancini itu, Roberto Mancini itu dipecat ketika Arab Saudi Indonesia bisa menahan Arab Saudi di kandangnya itu. Ini diberhentikan, itu hal yang normal sekali. Nah, oleh karena itu maka tidak tepat kalau dikatakan bahwa itu memang tidak populer. Tapi pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah ketua umum dan ESCO. Ada suatu keanehan sebenarnya di sepak bola Indonesia ya. Ketika sebuah tim berprestasi, maka yang disanjung-sanjung itu dipuji-puji adalah pelatih dan pemain. Tapi ketika terjadi kekalahan, maka yang dicaci maki adalah ketua umum.
Itu pengalaman saya dan itu juga dilakukan oleh Pak Erik. Bisa saja nanti misalnya kalau diteruskan ini Sintayong kemudian gagal masuk ke prestasi, pasti juga mungkin kita semua juga akan mengatakan kenapa Pak Erik tidak memberhentikan Sintayong. Kemudian di tengah jalan itu pasti juga. Oleh karena itu memang ini tidak membuat, tapi risiko pasti juga ujungnya ada pada Pak Erik. Catatan yang ketiga adalah bahwa menurut saya, yang mohon maaf ya, Pak Sintayong ini ada prestasi, tapi tidak merupakan suatu prestasi yang membanggakan. 2 kali dengan SEA Games gagal, ya. Kemudian Piala AFF gagal. Ya, memang kita berhasil masuk di kualifikasi pada babak kedua Piala Asia. Tapi coba bandingkan ya, mungkin Neil itu tahu ya. 2007 Piala Asia tanpa naturalisasi, prestasi kita sebetulnya dari sisi gol itu lebih bagus. Waktu itu kita menang lawan Bahrain, kita dapat poin 3. Kemudian kita kalah dari Arab Saudi 2-1. Hampir saja kita berhasil 1-1. Injury time itu kecelakaan. Kemudian lawan Korea Selatan 1-0. Selisih gol jauh lebih bagus dibanding dengan Piala Asia 2023 di Qatar. Di Qatar, Indonesia kalah dari Iran 1-3. Kalah dari Jepang 1-3. Kalah dari Australia 4-0 itu. Kita hanya malah melawan Vietnam sama Asia Tenggara. Tapi ketika itu ada, 2003 ada namanya 3 terbaik. Ya? Maaf, urutan ketiga terbaik. Waktu Piala Asia 2007 tidak ada urutan ketiga terbaik. Yang ada hanya 1-2 langsung lolos. Karena ketika itu ada juara 3 terbaik, maka Indonesia pasti lolos tanpa naturalisasi. Itu perbandingan. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat membanggakan oleh Sintayong di dalam menangani timnas 5 tahun. Kita belum pernah juara Sintayong. Justru berprestasi daripada Indra Safri. Dia 2003 berhasil kita menang juara SEA Games. Sementara Sintayong 2 kali menangani SEA Games, kemudian Piala AFF tidak pernah juara. Jadi di mana yang kita perlu membanggakan? Kita bangga Sintayong bisa mengangkat ke level permainan dunia itu oke. Yeah. Tapi lihat kualitas pemain kita sekarang itu sudah di atas rata-rata. Nah kemudian ada satu hal yang sebetulnya yang kita harus dari sisi ya. Dari sisi filosofi, kalau sistem teknik daripada Sintayong itu mengandalkan sistem power. Ya, kekuatan dengan kecepatan itu cocok untuk Korea, tidak cocok untuk pemain naturalisasi. Di mana pemain naturalisasi ini dia sudah terbiasa dengan total football yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff di tahun 1924, dan itu kemudian berlanjut pada itu merupakan karakter daripada pemain-pemain Belanda itu. Ini menurut saya ya, kalau ini mau diluruskan kalau salah. Tapi menurut saya ini filosofi yang berbeda antara system power dengan filosofi pemain naturalisasi kita yaitu total football. Ini kemudian yang kedua, ini yang betul-betul memang serius sebetulnya itu soal bahasa, soal komunikasi. Ketika manajer meeting mungkin masih bagus kalau ada penerjemah, ya itu masih ada diskusi. Tapi ketika di lapangan pertandingan berjalan, coba kita lihat gaya karakter dari Pak Sintayong, marah-marah dan sebagainya, nyambung nggak marahnya itu dengan penerjemah dari pemain? Menurut saya tidak nyambung. Itu soal bahasa. Baik, nah, ini komunikasi ada prestasi, tapi kemudian tidak luar biasa begitu ya. Stop perdebatan Sintayong tidak diperpanjang. Kenapa? Kita sudah mempercayakan kepada Pak Erick Thohir dan sudah membuktikan sampai hari ini Pak Erick Thohir memimpin dan membuat timnas Indonesia jauh lebih baik sekarang. Bahwa kita tidak boleh fanatik buta terhadap seseorang. Contoh dengan Sintayong pelatih itu bisa diganti-ganti, termasuk juga ketua-ketua pengurus ke PSSI juga bisa diganti-ganti. Dan yang kita dukung adalah bukan pelatih, bukan juga ketua PSSI. Yang kita dukung adalah timnas Indonesia. Siapapun pelatihnya, siapapun pemimpinnya, jika timnas Indonesia berprestasi, kemudian bisa menjadi lebih baik, itu kita dukung. Kita kan nggak tahu, tapi kita sudah lihat pengalaman Pak Erick Thohir memimpin klub-klub di luar negeri itu sangat bagus. Bahkan jaringannya dia cukup kuat sehingga bisa membawa para diaspora ke Indonesia yang kelas-kelas dunia. Itu kemampuan Pak Erick Thohir. Nah, sekarang kita memperdebatkan kecewa dengan pemecatan STY sehingga seolah-olah ini menjadi sesuatu yang dunia ini kiamat gitu. Enggak juga. Pak Erick Thohir punya pemikiran lebih banyak. Walaupun ini berisiko buat Pak Erick Thohir, yang nanti kalau misalnya setelah diganti dengan pelatih baru, kemudian hasilnya tidak memuaskan, lebih jelek. Ini blunder buat Pak Erick Thohir. Bisa jadi habis nih
dirujak oleh netizen sama pecinta timnas Indonesia. Tapi kita harus percayakan kepada Erick Thohir bekerja, dan kita lihat soal pergantian pelatih itu dilakukan juga oleh Australia, oleh Arab Saudi di fase-fase bulan 3 ini, bahkan waktu sangat dekat, meskipun hasilnya setelah diganti jelek. Tapi kan itu Australia, itu kan Arab Saudi, itu kan mereka. Ini Erick Thohir punya pemikiran lebih, bisa jadi jangka panjang nih, siapa tahu. Karena kan pemain-pemain diaspora kita 90% dari Belanda. Siapa tahu kalau dari Belanda akan lebih baik komunikasinya, budayanya, dan chemistry-nya udah terbentuk. Kedua, ke depan pemain-pemain lokal Indonesia akan lebih mudah masuk ke Eropa. Karena apa? Dengan dibantu Pak Erick Thohir terus jaringan kepelatihan Eropa, jadi akan mempermudah sehingga budaya-budaya Eropa dibawa ke Indonesia, supaya orang Indonesia, pemain-pemain lokalnya ngerti budaya di sana, sehingga begitu dia main di Eropa lebih siap. Kan nggak kepikir sama kita sampai sejauh itu, meskipun itu cuma pendapat saya. Kenapa kita misalkan, kenapa Pak Erick Thohir harus mengganti STY? Karena kan sebelumnya kan kalah sama Cina, terus kemudian tapi kan menang sama Arab Saudi. Kan nggak gitu cara ngitungnya. Sama Arab Saudi emang menang, sama Cina pun harusnya menang kemarin. Dan harusnya menang. Kenapa? Karena waktu kemarin Cina itu juru kunci dia, udah dikalahin sama beberapa negara. Begitu lawan Indonesia, dia jadi menang, naik lagi. Harusnya kan menang lawan Cina. Jika pertanyaan kita terjawab, misalnya kenapa Eliano dicadangkan, kenapa Tom Haya dicadangkan, kenapa malah membuat uji coba memainkan Asnawi, memainkan yang lain gitu loh. Padahal yang kita sudah lihat sebelumnya bisa ngelawan itu dengan pemain-pemain yang sudah bagus. Sandy Walsh dicadangkan, itulah sehingga blunder. Begitu dimainkan babak kedua kehabisan waktu, itu sesuatu hal yang juga jadi catatan. Terus di Piala AFF misalkan, kenapa tiba-tiba menurunkan usia 22 yang pemain-pemain baru? Bahkan kita lihat Hoki Caraka gitu ya, itu yang selama ini sering diberi menit bermain, padahal kan permainannya masih ada yang lebih bagus dari dia. Kenapa juga nggak dimainkan misalkan Witan, Egi, terus Hernando, mereka kan dicadangkan, kan tinggal dimainkan. Nah, itu saya nggak tahu lah kayak gitu, itu kan cuma kenapa, itu pendapat saya. Mungkin itu catatan-catatan yang membuat salah satunya STY tidak diperpanjang. Jadi saya tidak fanatik ya terhadap satu pelatih, termasuk dengan Sintayong dipecat ini, saya tidak mendukung, tidak juga tidak mendukung. Karena saya mau lihat catatannya. Oke, diganti tidak masalah Sintayong, tapi penggantinya harus lebih tinggi atau prestasinya harus lebih baik. Apapun di bidang yang mana, jadi harus lebih baik. Nah, jadi kita harus fokus ke situ, teman-teman. Jangan terjebak ke dalam kontroversi perdebatan yang tidak penting. Yang penting kita itu dukung timnas Indonesia. Mana tahu setelah Sintayong diganti, terus diganti sama pelatih yang lebih bagus, Indonesia benar-benar masuk Piala Dunia. Gitu. Jadi bisa jadi salah ya, beresiko ya, betul beresiko. Kita kasih waktu lah sama Pak Erick Thohir. Karena selama ini saya beranggapan belum ada sosok yang bisa menggantikan Pak Erick Thohir saat ini. Dengan kapasitasnya, dia jaringannya luas di luar negeri, punya klub-klub, juga pernah membesarkan klub-klub besar di Eropa. Itu harus kita jadi catatan. Mungkin ilmu kita belum sampai di dalam standar ke cara berpikirnya Pak Erick Thohir. Kita tunggu. Bola aja sering blunder, ya kita lihat, mudah-mudahan ini nggak blunder Pak Erick Thohir gitu. Nah, untuk teman-teman, mari hentikan perdebatan kontroversi ini, kita dukung aja timnas Indonesia biar jangan terlalu gaduh. Karena kan yang penting di timnas Indonesia tidak ada lagi mafia, dan kita jangan terlalu langsung menganggap ini permainan mafia. Enggak. Pak Erick Thohir itu saya kira
bukan orang yang gampang disetir juga untuk hal kayak gini. Tetap dukung timnas Indonesia, hentikan perdebatan yang tidak penting. Ayo kita kembali bersemangat untuk mendukung timnas Indonesia. STY dipecat, saya sih lebih percaya Erick Thohir daripada percaya ke para pandit bola, begitu loh. Bukannya saya nggak sedih ditinggal STY, ya sama aja sedih ya kan, karena kita udah bersama STY sekian tahun dan berhasil membangun timnas sampai di titik ini, begitu loh. Cuma masalahnya kan makin kesini nih para pandit bola semenjak dipecatnya STY banyak yang ngehajar Erick Thohir, begitu loh. Nah, saya sebagai kasual timnas nih ya, bukan sebagai ultras timnas, lebih percaya Erick Thohir. Masalahnya itu para pandit bola, apakah mereka prestasinya pernah memajukan misalkan klub lokal gitu loh, ataupun klub Tarkam, pernah bawa juara klub Tarkam nggak, begitu loh. Ya jauh banget lah dengan Erick Thohir yang pernah bawa maju Inter Milan. Otomatis keputusannya bukan pertimbangan ecek-ecek, begitu loh. Ini pertimbangannya matang, begitu loh, dengan pengalaman dia yang sudah mendunia itu. Udahlah, dukung timnas aja, nggak usah hujat sana hujat sini. Ini bikin masalah baru nanti, ya kan? Kalau masih ingat ya, bagaimana Kapten Cides mengumpulkan teman-temannya sendiri pada saat menjelang bertanding dengan Saudi Arabia, ya. Itu dia mengumpulkan tanpa ada pelatih, tanpa ada official, ya. Mereka berbicara dari hati ke hati dengan bahasa mereka sendiri dan sebagainya. Dan alhamdulillah kan jadi baik. Memang sebelum China itu dinamikanya sudah sangat tinggi. Dinamika sangat tinggi, tetapi kan kita lihat timingnya juga harus kita lihat bahwa masih ada game-game berikutnya misalnya setelah China, maka tidak ada keputusan apapun, kita membiarkan ya tetap berjalan seperti biasa. Cuma evaluasi dan catatan-catatan itu sudah dipegang oleh Ketua Umum atas diskusi dengan kita para ESCO. Dari apa yang didiskusikan di ESCO itu kelihatan betul Ketua Umum sangat melihat, sangat memantau bagaimana perkembangan itu, dan kita tahu bahwa di sepak bola manapun dinamika itu terjadi, tidak pernah ada yang mulus-mulus begitu saja, tetapi harus bisa termaintain, harus bisa ditangani, dan intinya adalah di komunikasi. Nah, kita akhirnya rapat Ketua Umum yang pimpin ya, dan menyampaikan pada kita ada yang sirkuler dan sebagainya bahwa kita harus ngambil keputusan. Apakah ini keputusan tidak berisiko? Berisiko. Siapa dalang di balik kekacauan sepak bola Indonesia? Shin Tae-yong, STY, diserang buzzer tanpa henti, pundit ikut menggiring opini, dan timnas jadi korban. Menurut sumber terpercaya, dalangnya tak lain adalah oknum dalam PSSI sendiri. Mereka yang merasa terancam oleh upaya reformasi Erick Thohir. Jika benar, ini bukan sekadar sabotase, tapi pengkhianatan terhadap sepak bola Indonesia. Apakah Erick Thohir akan tinggal diam? Waktunya bersih-bersih jilid 2 untuk mengakhiri sandiwara ini. Bagaimana pendapat kalian? Bahwa tidak ada jaminan atau kepastian timnas Indonesia kita akan lolos ke Piala Dunia. Artinya mau pelatihnya siapapun, apakah itu Shin Tae-yong, Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Erik ten Hag, atau siapapun lah pelatih top dunia lainnya, tidak ada jaminan atau garansi timnas Indonesia kita akan bisa lolos ke Piala Dunia.